Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bertemu lagi dengan channel saya Artis Koperasi, artisnya para koperasi. Di sini kita sedikit sama-sama belajar bagaimana buat kita para pemula semuanya agar bisa ngecek setiap tutup buku di akhir bulan. Jika kita sudah memiliki beberapa orang karyawan, agar ada rekap pembukuan yang kita miliki dan juga agar kita ketahui berapa saldo di lapangan kita dan juga berapa kenaikan saldo di lapangan kita. Jadi inilah penjelasan dari saya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menyimak dan juga bisa sama-sama belajar kita di sistem pembukuan koperasi ini. Kalau ada salah omong saya ataupun salah yang saya sarankan di sini, saya mohon maaf terlebih dahulu kepada senior-senior dan para suhu. Tujuan saya di sini berbagi ilmu bagaimana agar kita semuanya sama-sama bisa dan juga tidak ada pembodohan dalam koperasi. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, rumus tutup buku kantor koperasi harian. Jangan lupa subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya channel YouTube Artis Koperasi. Jadi setiap kita membuka lapangan ataupun membuka usaha koperasi, ketika kita merintis dari dasar, yang paling utama kita berikan namanya ialah resort. Resort itu apa? Resort itu ialah suatu wilayah lapangan ataupun daerah tagihan kita. Jadi seperti ini teman-teman, sudah kita berikan nama resort tersebut. Contoh saya berikan di sini nama resortnya Sumber Rezeki. Sumber dan juga rezeki baru globalnya. Nah, setelah tertulis di situ resort kita berapa, maka di sini teman-teman saya sampaikan dengan teman-teman, tulislah di situ di depannya resort tersebut saldo awal. Saldo awal ini ibarat kata contoh modal awal kita di lapangan. Jadi modal kita berapa? Jadi di sini saya tulis modal awal kita 20 juta dan juga di sini tertulis di sampingnya drop global. Drop global ini seperti ini teman-teman. Drop global ini itulah uang yang kita cairkan dari awal bulan sampai akhir bulan. Jadi kita harus mengetahui berapa yang kita putarkan uang tersebut. Contoh kalau drop saldo awal kita 20 juta, kita memberikan drop global, kita bikin dulu yang sekecilnya, nggak usah hitungan yang besar. Kita memberikan pinjaman selama dari awal bulan sampai akhir bulan 19.200.000. Ini contoh drop global uang yang kita berikan kepada nasabah. Jadi kita menghitung keuntungan kita, yaitu ada yang disebut dengan namanya pokok bunga ataupun pinjaman baru. Setiap contoh pinjaman 1 juta itu kan bunganya 20%, maka dari 19.200.000 tersebut dikalikan 20%, maka jumlah bunga yang kita dapat dalam satu bulan ini, jasa yang kita dapat 3.840.000. Jadi saldo awal ataupun modal awal ditambah dengan drop. Setelah ditambah dengan drop, ditambah dengan yang namanya pokok bunga, maka tertotallah di situ jumlah saldo kita 43.040.000. Ini jumlah saldo kita. Jadi setiap jumlah saldo kita yang sudah kita tambahkan tadi, kita kurangi tagihan kita. Contoh dari awal bulan sampai akhir bulan, tagihan kita 14.400.000. Ini tagihan kita ini diambil ibarat kata contoh dari 20 juta tersebut 75% kita dapat starting tagihan murni. Nah, di sini di sampingnya juga ada saya sebutkan di sini totalan ataupun pemutihan ataupun potongan macet. Usahakan dari setiap kita ngelola potongan macet itu ambillah 1% yang ingin kita sumbangkan kepada konsumen yang macet ataupun konsumen yang kredit macet yang tidak bayar sama sekali. Contoh di sini drop globalnya 19.200.000. 19.200.000 tersebut saya kalikan 1%, maka di sini saldo di lapangan kita dikurangilah 192.000. Itulah untuk pengelolaan macet kita ataupun pemutihan kita di bulan tersebut. Jadi di sini tertulis saldo akhir. Saldo akhirnya tinggal sisa 28.448. Jadi kenaikan saldo kita dibandingkan bulan kemarin, contoh saldo awalnya 20 juta sedangkan saldo akhirnya 28.448. Kenaikan saldo dari perbandingan bulan kemarin yaitu contoh menjadi bertambah saldonya 8.448. Jadi seperti inilah teman-teman, jangan lupa ya. Ini contoh modal kita 20 juta, modal kita tersebut kita putarkan menjadi 19.200.000. 19.200.000 tersebut itulah yang disebut dengan namanya drop, pinjaman baru, uang yang kita berikan dari awal bulan sampai akhir bulan. Pinjaman baru tersebut dikalikan 20%, maka hasilnya 3.840.000. 3.840.000 ditambahkan drop, ditambahkan modal awal menjadi 43.040.000.
dikurangi tagihan kita. Tagihan kita ini ibarat kata contoh 75% didapat dari saldo awal ataupun target kita per hari. Jadi potongan macet ini diambil 1% dari drop global kita, dan akhirnya seginilah sisa saldo kita. Di sini kita tulis di sampingnya berapa kenaikan saldo kita. Ini rumus saldo teman-temannya, bukan rumus kas. Nah, ibarat kata contoh karyawan kita ada 5 orang, bisa rekan-rekan rekap seperti ini sampai 5 orang, maka ketahuan jumlah saldo rekan-rekan berapa. Ini untuk rumus pemilik usaha ataupun rumus yang mempunyai usaha ataupun pimpinan kantor tersebut. Nah, jadi kalau untuk rumus PDL ataupun rumus mantri ataupun rumus penagih, seperti inilah rumusnya ketika kita tutup buku. Saldo awal kita berapa? Contoh saldo awal kita 20 juta. Saldo awal kita 20 juta, ini contoh teman-teman kan, sedangkan kita memberikan pinjaman dropan kita tadi 19.200. 19.200 dikalikan 120% berjumlahlah dia 43.040. Jumlahnya ditulislah di sini 23.040. Kita kurangi angsuran, yang disebut dengan angsuran ini ialah tagihan kita dari awal bulan sampai akhir bulan. Jadi contoh tagihan kita dari awal bulan sampai akhir bulan 14.400, maka jumlah saldo dikurangi tagihan, maka hasilnya 28.640. Baru di bawahnya lagi diterangkan sini potongan macet, itu yang dipotong ataupun yang kita kelola buat kemacetan kita. Jadi jumlah saldo kita tadi dikurangi potongan macet, maka ketahuanlah saldo akhir kita di lapangan tinggal sisa 28.448. Mungkin ini ilmu yang dapat saya sampaikan dengan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham. Seperti inilah rumus tutup buku, ini untuk seorang kolektor, ini untuk kita seorang pemilik usaha. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada, sukses selalu, sehat selalu, murah rezeki. Terus bantu support channel saya bagaimana agar bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum.